Saudara sekalian, sapaan pagi ini akan berdasarkan Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21. Sebelumnya akan saya bacakan intensi dari umat pada hari ini adalah ucapan syukur atas ulang tahun perkawinan ke-41 dari Bapak Yibi Butiarto dan Ibu Veronika Sri Ardiyati. Semoga diberkah kesehatan dan kebahagiaan. Injil hari ini menyatakan demikian. Suatu hari ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Bapak, Ibu, serta saudara semua, itulah Injil yang kita baca pada hari ini. Dan melalui Injil ini marilah kita merenungkannya. Yesus akan naik ke surga untuk bersatu lagi dengan Bapa. Dan Yesus pun menyatakan bahwa tidak akan meninggalkan para muridnya, juga tidak meninggalkan kita semua. Dia akan hadir, yaitu dalam Roh kebenaran, Roh Kudus sendiri, yaitu Roh Sang Penolong yang menyatakan diri kepada kita. Yesus mengatakan bahwa dunia tidak mengenal Dia, tapi para murid dan kita semua pun mengenalnya. Mengenal Dia sebagai Sang Penolong yang menyertai selama-lamanya. Dia, Sang Penolong itu tidak lain adalah Roh Allah itu sendiri, dan juga Roh Kristus dan juga Roh Kudus yang hadir dalam diri kita masing-masing. Dia hadir untuk menolong kita semua, untuk menyertai kita, untuk mendorong kita, untuk juga menerangkan, juga untuk menjelaskan semua saja yang telah diperintahkan oleh Yesus kepada kita semua. Perintah Yesus tidak lain adalah perintah Allah. Bila kita melaksanakan perintah Yesus yang dikemas dalam pewartaan tentang kerajaan Allah, yang intinya soal keadilan, soal kebenaran, dan juga cinta persaudaraan itu yang diungkapkan dalam pengamalan kasih, maka Yesus mengatakan, "Kalau melakukan perintahku, maka akan dikasih oleh Bapa. Dan bila melakukan perintah Yesus sendiri, maka Yesus bersama Bapa menyertai, ada di dalam diri kita. Sebagaimana Yesus menyatakan, dengan melaksanakan perintah Bapa, maka Bapa di dalam Yesus, dan Yesus pun di dalam Bapa. Dan kalau kita melaksanakan, maka Bapa dan Yesus juga kemudian menyertai kita."
Dan ini bila diamalkan pada saat ini, pada saat berhadapan dengan corona ini, lalu bagaimana? Ya, kita mencoba mengamalkan kasih itu bersama-sama dengan yang lain. Bagaimana kita mencoba bersama-sama, satu, selain mentaati apa yang haruskan oleh pemerintah, kita juga bersama yang lain membantu saudara-saudara kita yang kena dampak corona. Mereka yang tidak punya pekerjaan, mereka yang kesulitan untuk mencukupi hidup sehari-hari. Kita mencoba untuk membantunya semampu kita, seada kita. Yang penting menjaga mereka supaya tetap bisa hidup dengan baik bersama keluarganya. Juga kita mencoba untuk menggunakan apa yang kita punya. Antara lain kita mencoba bercocok tanam untuk persiapan ke depan. Oleh karena mungkin juga tidak demikian saja bisa normal kembali, tapi juga memerlukan waktu yang cukup untuk makanan atau persiapan makan, maka kita menyiapkan itu semua supaya ada sedikit stok yang untuk makan sendiri maupun juga yang bisa kita bagi pada yang lain. Bapak Ibu serta saudara semua, itu saja yang bisa saya katakan sebagai bahan untuk perenungan berdasarkan Injil pada hari ini. Maka marilah kita berdoa. Tuhan, semoga Engkau beri anugerah, Engkau beri rahmat agar semakin mendalami sabdamu dan juga mampu untuk menghayatinya. Supaya dengan mendalami sabdamu dan menghayati, maka Engkau akan hadir dalam diri kami. Engkau, Bapa, hadir dalam diri kami dalam Roh Kudus-Mu yang menyertai kami untuk memberi kekuatan, memberi daya tahan, untuk mendorong kami untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain untuk membantu mereka yang kurang beruntung, entah mereka yang sakit, mereka yang kena dampak wabah ini sehingga mereka tidak punya pekerjaan ataupun juga tidak punya bahan makan untuk kehidupan sehari-hari. Dan semoga saja dengan saling membantu, saling berbagi, maka semua saja menjadi hidup dengan tenang oleh karena merasa terjaga juga terlindungi oleh yang lain. Semua itu kami mohon kepadamu Tuhan melalui Kristus Tuhan kami. Semoga Tuhan menyertai kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.